Sobat Pinus Forum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali berbincang hangat dengan tamu yang sangat spesial dan istimewa, tentunya datang dari Jawa Barat teman-teman, yaitu Ibu Umi Wahyuni SPTMM. Selamat datang. Betul, Ibu. Selamat datang. Walaupun dari Jawa Barat, tapi saya orang Bogor. Orang Bogor ya. Oke. Menarik, Sobat Pinus Forum. Saya melihat dan menelaah beberapa media karena Ibu Umi ini adalah salah satu atau yang pertama dalam sejarah menjadi perempuan pertama yang menjadi ketua KPU Jawa Barat. Nah, Bu, apa sih yang menjadi dorongan dan motivasi sehingga Ibu tuh yang tadinya mungkin dari Kabupaten Bogor dan memang memiliki motivasi sehingga jadi KPU Jawa Barat, Bu? Ya, pertama terima kasih atas kesempatannya Venus Forum yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa mengisi podcast gitu ya. Artinya saya kembali pulang ke Bogor. Kalau ditanya awal ketertarikan saya bisa sampai sejauh ini ada di KPU Provinsi karena memang di awal dulu waktu saya kuliah 2001 saya selain ikut organisasi tetapi ternyata di dalam network dan jaringan saya itu saya bertemu dengan orang-orang yang memang bergelut di bidang kepemiluan. Nah, awal ketertarikan saya di sana gitu ya. Jadi pada saat pemilu 2004 waktu itu saya ikut menjadi relawan gitu ya. Relawan, kemudian relawan entry data di 2009, kemudian sampai ke menjadi PPK, baru menjadi KPU Kabupaten Bogor sampai sekarang diberi amanah untuk di KPU Provinsi Jawa Barat. Jadi awalnya karena ketertarikan waktu itu, kenapa sih rasa senang saya melihat proses demokrasi, akhirnya waktu itu memutuskan untuk kenapa nggak coba dulu untuk menggelutin dengan serius bidang penyelenggara pemilu pada saat itu. Jadi memang diawali dengan circle kepemiluan ya, Bu ya. Teman-teman yang memang bergelut di situ ya, Bu ya. Jadi sehingga memiliki ketertarikan dan keterikatan teman-teman. Nah, menarik tadi yang sudah dijabarkan oleh Bu Umi terkait memang apa yang menjadi motivasi dan dorongan akhirnya dari Kabupaten Bogor menjadi KPU Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Nah, Sobat Pinus Forum, kali ini apa sih, Bu, yang hari ini sedang gencar dilakukan oleh KPU Jawa Barat itu sendiri, Bu? Iya, sama-sama kita tahu hari ini adalah Jawa Barat itu dengan provinsi terbesar jumlah pemilihnya. Sudah tidak ada lagi provinsi. Luar biasa ya, Bu ya. Sudah tidak ada lagi provinsi yang jumlah pemilihnya lebih besar dari Jawa Barat. Hari ini kalau kita lihat dalam PKPU tahapan terkait dengan pelaksanaan pilkada, hari ini kita akan melaksanakan pilkada itu kan tanggal 27 November 2024. Untuk di Jawa Barat, nanti kita akan ada pelaksanaan Pilgub, dan 27 untuk pelaksanaan Pilwalkot dan Pilbuk. Nah, hari ini menjadi tantangan tersendiri buat Jawa Barat, itu adalah bagaimana memanage terkait dengan pengelolaan jumlah pemilih yang besar. Bagaimana kita menyampaikan terkait dengan sosialisasi untuk pelaksanaan sehingga nanti masyarakat Jawa Barat mengetahui dan aktif untuk datang di tanggal 27 November 2024. Hari ini KPU Provinsi Jawa Barat sedang punya komitmen terkait dengan peningkatan kapasitas penyelenggara. Bagaimana penyelenggara yang kita lembaga layanan melayani dua hal. Melayani pemilih, masyarakat selaku pemilih, melayani partai politik selaku peserta pemilu, dan juga hari ini kita punya komitmen bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat hari ini bukan sebagai objek, tetapi masyarakat hari ini adalah sebagai subjek untuk sama-sama menjadi pemilih yang cerdas dan aktif. Oke, Sobat Pinus Forum, itu yang sedang gencar hari ini dilaksanakan oleh KPU Jawa Barat. Nah, hingga hari ini memang saya lihat DPT dari Jawa Barat itu berjumlah kalau tidak salah 35,6 juta ya, Bu ya, kalau tidak salah. Ya, 35,9 sekarang 35 juta 900. Luar biasa, teman-teman. Nah, apa sebetulnya yang menjadi target
partisipan dari KPU Jawa Barat itu sendiri, Bu? Iya, hari ini sesuai dengan tagline Pilkada Jabar, yaitu Gemilang, gembira memilih langsung. Kita ingin mengajak masyarakat hampir 36 juta masyarakat pemilih di Jawa Barat untuk datang ke TPS dengan melaksanakan dan mengikuti semua tahapan. Tidak hanya datang pada hari hanya saja, tetapi juga menjadi pemilih yang aktif dan cerdas, mengetahui segala tahapan, kemudian mengajak dan datang bersama sanak keluarga, kerabat ke TPS dengan riang gembira. Sesuai dengan tagline, Gemilang, gembira memilih langsung. Gembira. Gitu. Gembira memilih langsung, Gemilang, Sobat Binus Forum. Apa yang menjadi perhatian penting bagi KPU Jawa Barat terkait memang hari ini mungkin meminimalisir adanya pemilih yang memang hari ini banyak golput, Bu? Iya, menjadi tantangan tersendiri hari ini bagaimana partisipasi pilkada. Kalau kita alhamdulillah di pemilu 2024 Jawa Barat ada kenaikan hampir 2% dari pemilu 2019. Hari ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Barat bagaimana menaikkan tingkat partisipasi. Karena memang selain jumlah pemilih yang besar, kita ini jumlah memang luasan wilayah. Betul, kita punya 27 kabupaten kota, kita punya 627 kecamatan, kita punya 5.957 desa dan kelurahan. Ini tidak mudah kalau KPU berjalan sendiri. Kami sering mengajak bersama dengan teman-teman di KPU 27 kabupaten kota, mari kita bersinergi dengan semua pihak. Karena pekerjaan pemilu tidaklah mungkin sukses ketika tanpa sinergi dengan semua pihak. Hari ini kita sedang gencar-gencarnya bagaimana menggandeng semua stakeholder untuk bisa mensukseskan, bukan hanya pelaksanaannya saja, tetapi juga bagaimana masyarakat aware terkait dengan tahapan yang sedang dijalanin. Oke, Sobat Binus Forum, itu jawabannya. Karena memang penting juga bagi kita untuk kemudian awareness ya Bu ya terhadap pentingnya memilih, karena menentukan juga masa depan bangsa ini dan juga masa depan mungkin dari pilkada mungkin kabupatennya ya Bu ya, masa depan 5 tahun ke depan juga. Nah, yang menarik Bu hari ini adalah persoalan yang mungkin saya akan tanyakan terkait difabel. Nah, apa yang menjadi perhatian dan juga menjadi konsep untuk kemudian bagaimana caranya agar kemudian orang-orang difabel ini juga memiliki hak dan juga memiliki keinginan dalam memilih, sehingga memang semuanya sama rata Bu untuk hak memilih ini Bu. Iya benar. Salah satu juga menjadi perhatian kami dengan serius adalah bagaimana pemilu pelaksanaan pilkada ini tidak eksklusif, menjadi pelaksanaan pilkada yang inklusif. Salah satunya ramah dan aksesibilitas terhadap teman-teman disabilitas. Kalau dilihat di DPT pemilu kemarin, dari hampir 35 juta pemilih di Jawa Barat, ada 146.000 pemilih yang disabilitas. Banyak ya Bu? Ya banyak gitu kan. Nah hari ini kami juga dengan teman-teman di aktivis disabilitas ataupun forum-forum komunitas, bagaimana hari ini menyadarkan teman-teman disabilitas tidak hanya sebagai pemilih. Bahkan kami hari ini sedang mengajak teman-teman disabilitas untuk bisa jadi penyelenggara. Karena kita hari ini punya hampir 80.000 TPS. Kalau dikalikan 9, artinya kita akan merekrut berapa ribu orang yang akan kita rekrut nanti untuk menjadi penyelenggara di KPPS. Dan hari ini sangat terbuka sekali untuk teman-teman disabilitas gitu ya. Untuk menjadi penyelenggara. Karena hari ini sangat terbuka, tidak ada regulasi yang melarang teman-teman disabilitas untuk menjadi penyelenggara. Itu yang pertama. Kemudian kita juga memberikan pemahaman kepada teman-teman penyelenggara kalau kita harus aksesibilitas terhadap teman-teman disabilitas. Bagaimana nanti ketika penentuan TPS juga bisa akses teman-teman disabilitas ini mudah. Betul. Apalagi pemilihan pilkada hari ini ya Bu ya. Karena betul. beda dengan pemilu kan Bu ya.
Betul untuk sekali. akses lokasinya. Nah, hari ini kita bagaimana ini memperhatikan, tidak hanya terkait dengan aksesibilitas. Kemudian nanti ketika teman-teman disabilitas juga datang ke TPS, juga bagaimana nanti teman-teman memperhatikan terkait dengan tingginya meja ketika memilih. Dikhawatirkan ada teman-teman yang disabilitas, yang tunadaksa, yang ketika harus memilih menggunakan kursi roda, ini juga harus diperhatikan. Bagaimana ketinggian TPS, kemudian bagaimana nanti aware-nya teman-teman KPPS kepada teman-teman yang tuli. Ini yang kemarin kita juga mendapatkan masukan dari teman-teman yang tuli. Kalau ketika datang, beliau teman-teman ini tidak tahu gitu ya ketika namanya dipanggil karena tidak mendengar. Nah, ini harus bagaimana ini kita memberikan penyadaran kepada teman-teman agar juga memperhatikan ketika misalnya ada teman-teman yang disabilitas. Atau kita juga memberikan pengertian, ternyata teman-teman disabilitas ketika tidak bisa datang atau tidak bisa memerlukan pendamping, ini diperbolehkan. Karena hari ini kan masih banyak yang belum tahu ketika datang ataupun sendiri dan membutuhkan orang, dikhawatirkan tidak diperbolehkan, tapi itu diperbolehkan secara regulasi, boleh dilakukan pendampingan kan gitu. Berarti untuk disabilitas ini sebetulnya boleh ya Bu ya didampingi gitu boleh sama keluarganya ya, ketika ya, misal ada nanti kita form pendamping untuk yang mendampingin di dalam bilik suara gitu. Itu Sobat Pinus Forum tadi terkait memang pemilih disabilitas. Nah, saya akan tarik pertanyaan ini ke yang hari ini begitu memang banyak yang memperhatikan Bu terkait memang pemilih pemula Bu. Apa yang kemudian menjadi target dan juga fokus KPU Jawa Barat untuk agar kemudian pemilih pemula ini bisa menuangkan hak-haknya gitu Bu. Ya, hak pemilihnya gitu. Ya, benar. Hari ini juga kami mengajak menjadi perhatian juga teman-teman pemilih pemula karena berdasarkan pemilu 2024 kemarin untuk partisipasi pemilih pemula ini besar, hampir 43%. Pemilih pemula kan ada dua ya. Yang pertama memang karena memang usia baru 17 tahun sehingga baru punya KTP ya Bu ya. Yang kedua adalah purnawirawan. Purnawirawan dari teman-teman dari polisi, TNI ketika sudah purnawirawan pensiun baru pertama kali memilih, ini kita klasifikasikan juga pemilih pemula kan. Jadi diperbolehkan untuk memilih gitu ya. Sama halnya kami juga mengajak tidak hanya menjadi pemilih tetapi menjadi penyelenggara. Hari ini cukup menggembirakan dari pengalaman kita merekrut Pantarlih, hampir 75% ini teman-teman pemilih pemula yang menjadi Pantarlih. Sehingga ini sangat membantu kami dalam bagaimana menyelesaikan e-coklit kemarin, sampai hari ini juga terlaksana. Ini masih sampai tanggal 25 nanti, ini teman-teman pemilih pemula, teman-teman masih banyak dibandingkan dengan tahun 2019 kemarin. Hari ini teman-teman pemilih pemula juga sudah mulai aware nih terkait dengan pelaksanaan pilkada, menjadi penyelenggara Pantarlih, di Pantarlih. Makanya hari ini kami juga mengajak tidak hanya sebagai Pantarlih nanti, tetapi sebagai KPPS. Yang kemarin tuh teman-teman karena pemilih pemula banyak yang Pantarlih, mungkin masih energik ya Bu ya, anak-anak muda sampai ke kuburan gitu kan, banyak ceritanya, ceritanya lah gitu. Nih orang meninggal apa belum gitu kan, ke kuburan sampai ke kuburan Bu. Nah Bu, saya akan menarik pertanyaan ini kepada perkembangan digitalisasi dan teknologi hari ini Bu. Apa yang kemudian menjadi inovasi baru ke depannya agar pemilihan ini atau pemilu atau pilkada tidak menggunakan kertas lagi, karena mahasiswa hari ini banyak yang mempertanyakan kenapa hingga hari ini masih menggunakan kertas, karena memang takutnya kertas ini kan dari pohon ya Bu ya, takutnya terjadi penebangan pohon liar atau misalkan terjadi pemanasan global dan lain sebagainya Bu. Apa yang kemudian menjadi inovasi ke depannya gitu untuk KPU Jabar maupun KPU RI itu sendiri gitu Bu untuk ke depannya gitu. Ya, hari ini kalau di tataran kami KPU Provinsi, kami ini hanya melaksanakan implementasi dari regulasi gitu ya, dari KPRI, dan kami yakin pimpinan kami di KPRI juga sudah memikirkan terkait dengan ini, bagaimana nanti terus berjalan lebih baik lagi pelaksanaan pemilu ataupun pilkadanya. Karena ini kami juga yakin
menuju lebih baik itu terus dilakukan. Hari ini mungkin terkait dengan paperless. Hari ini kalau dulu untuk pencalonan kemudian masih menggunakan hard copy. Hari ini kan sekarang semuanya sudah menggunakan online gitu ya. Artinya paperless itu juga sudah diterapkan oleh KPU RI. Mungkin seperti penggunaan kemarin e-coklit ya Bu ya, udah mulai menggunakan digitalisasi juga, terus juga dari pemilu juga apa namanya itu Bu aplikasinya? Sirekap kan alat bantu ya. Hari ini kan yang sangat terlihat itu kan ketika pendaftaran partai politik, kemudian ketika pendaftaran calon sudah tidak menggunakan hard copy yang seperti yang sebelumnya gitu ya. Hari ini kan begitu mudahnya dan begitu paperlessnya kebijakan dari KPU RI. Itu Sobat Binus Forum, menarik apa yang hari ini diperbincangkan oleh Ibu Umi. Tentu menjadi harapan besar juga ke depan, karena memang pemilihan pilkada maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu partisipasi dari teman-teman juga sangat penting. Nah, Bu, yang terakhir, apa yang kemudian menjadi harapan besar KPU Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat terkait memang pemilih pemula dan juga para partisipan pada pemilihan yang akan datang gitu Bu, pada 2024 ini Bu? Iya, kami KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 kabupaten, KPU di 27 kabupaten kota mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjadi pemilih yang cerdas dan aktif, memastikan diri terdaftar sebagai pemilih, kemudian datang bersama keluarga dengan riang gembira, karena kita ini pesta demokrasi. Betul. Yang namanya pesta kan orang bergembira gitu ya, datang ke TPS bersama sanak keluarga, kerabat dengan riang gembira untuk melaksanakan pemilihan di TPS masing-masing gitu ya. Kami sangat membutuhkan sinergi dengan semua pihak. Bagaimanapun suksesnya pelaksanaan pemilu ataupun nanti pilkada di Jawa Barat ini sangat tergantung, sangat memerlukan dari sinergi dengan semua pihak. Gitu. Oke, terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Ini terkait memang tadi perbincangan kita, mungkin ada sebuah pertanyaan Bu dari terakhir nih dari saya sebelum kita tutup. Sebelum daripada tahapan pemilu ini, atau misalkan sebelum pelaksanaan pemilu ini, apa yang kemudian menjadi harapan besar masyarakat terkait memang apa yang dilihat oleh masyarakat terkait KPU ini Bu? Karena setahu saya banyak sekali yang mungkin masih kurang paham terkait kinerja KPU, karena masyarakat berpikirnya bahwa KPU ini kerjanya cuman pas pemilihan aja gitu Bu. Nah, selebihnya kan mungkin masyarakat tidak tahu Bu apa yang mungkin pelaksanaannya KPU lakukan gitu kan. Apa yang kemudian bisa kemudian membuka pikiran atau membuka nalar masyarakat terkait kinerja KPU ini Bu? Ya, hari ini KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 kabupaten kota sudah begitu terbuka terkait dengan informasi di semua tahapan yang sedang dilakukan. Banyak yang dilakukan oleh teman-teman, sama halnya dengan misalnya dengan podcast juga, kemudian memaksimalkan media sosial KPU Jawa Barat dan 27 kabupaten kota untuk mempublikasikan terkait dengan tahapan. Harapan kami tadi, kami itu mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, untuk menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Mengetahui pemilihan tahapan demi tahapan dan apa yang sekarang dilakukan itu sangat mudah gitu ya. Hari ini kan semua masyarakat juga sudah punya TikTok juga ada ya, sudah punya dan dapat mengakses informasi dengan mudah. Sudah punya gadget masing-masing gitu ya, sehingga artinya komunikasi kita itu mudah sekali untuk dilakukan. Tinggal follow Instagram KPU Jawa Barat ya Bu ya. Betul sekali. Itu ada banyak informasi. Betul sekali gitu. Oke, terima kasih Ibu Umi Wahyuni yang sudah hadir di podcast kita Sobat Binus Forum. Semoga KPU Provinsi Jawa Barat diberikan kelancaran dalam tahapan dan pelaksanaannya nanti. Dan itu saja perbincangan kita Sobat Binus Forum. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Kak.